Inilah hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini boleh mendengar sabda-Mu. Dan hamba berdoa penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Buka pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga ketika kami pulang kami membawa kemenangan dari tempat ini. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan sebagai mereka dalam perjalanan juga Tuhan sertai untuk tiba di sini. Untuk bersama-sama kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini untuk mendengar sabda-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Pagi yang cerah ini, saya berdoa Tuhan juga memberikan kepada setiap kita pencerahan secara spiritual. Amin. Nah, bagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul pada pagi hari ini ada menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya. Yuk mari kita buka di Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Lukas 9 ayat 22 sampai 23. Sudah ketemu saudaraku? Nah, perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa untuk mengikut Yesus ada syarat harus yang dipenuhi. Ya, kita nggak bisa ikut Yesus asal-asalan saja. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang syarat-syarat apa saja untuk bisa mengikut Dia. Karena kita tahu untuk benar-benar menjadi murid atau menjadi pengikut Kristus yang totalitas, ada syarat yang ditentukan oleh Yesus bagi kita, dan mau nggak mau kita harus memenuhi persyaratan itu untuk kita benar-benar bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena sebagai orang Kristen merasa sangat mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Dan untuk menjadi muridnya dalam pemikiran mereka, asal saya percaya saja kepada Yesus, kemudian dibaptis, dan setiap minggu saya datang ke gereja, ya saya sudah jadi pengikut Yesus. Tidak ada yang salah dalam hal itu, Bapak Ibu. Akan tetapi akan menjadi berbeda jika kita ingin menjadi muridnya, ingin menjadi pengikut yang sejati. Sebab ada tahapan berikutnya. Ya. Tahapan berikutnya apa? Ada harga yang harus dibayar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara mutlak. Pagi ini saya sungguh berdoa setiap kita mau belajar dengan seksama dan perhatikan dengan baik Bapak Ibu, arahkan semua konsentrasi dan pendengaranmu pada firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Setuju? Coba matikan HP-mu atau di silent atau di switchkan ke mode pesawat dan siapkan catatanmu. Ya, kita akan banyak kutip ayat dan firman ini cukup panjang. Nanti saya akan sampaikan sebagian dan sebagian lagi akan kita sambung di ibadah yang kedua kali. Ya. Dan saya sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu, kebaktian kita pada pagi hari ini akan memberi pemahaman yang lebih dalam dari apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara akan bisa pelajari lebih lanjut dari firman yang kita pelajari pada sesi pertama ini. Mungkin saudara akan ikut di online service-nya, ya, supaya saudara bisa mendapatkan secara utuh akan firman yang kita pelajari pagi hari ini. Sayang saudaraku kalau saudara hanya mendapat sepenggal saja, ya. Karena ini kita akan bicara bagaimana kita akan menemukan jati diri kita akan melihat, kita bisa mengintrospeksi diri kita melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, yuk kita buka ya di Lukas 9 ayat 22, 23 sudah Bapak Ibu ya. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan ayat 23 Bapak Ibu. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, saudara garis bawahi, setiap orang ya, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Di sini ditegaskan oleh Tuhan Yesus setiap hari, bukan seminggu sekali atau setahun sekali, tapi ditegaskan setiap hari, menyangkal diri dan pikul salib. Kalau engkau mau mengikut aku, ini syaratnya. Ya, kita tidak bisa mengikut Yesus, menyangkal diri dan pikul salib hanya setahun sekali, hanya pada waktu Natal saja. Nah, dikatakan Yesus apa tadi? Yang kita garis bawahi, setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, kata mau yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah sekedar mau yang sifatnya hanya ikut-ikutan, yang tidak punya alasan dan sebab yang kuat mengapa dan untuk apa kita mengikut Yesus. Nah, sebab kata mau dalam ayat ini Tuhan Yesus memakai kata telo. Dalam bahasa Yunani artinya setiap orang yang mempunyai kerinduan dan keinginan yang kuat. Nah, inilah yang membedakan kata mau yang tergerak oleh karena adanya sebuah kerinduan dan keinginan yang kuat dengan sekedar mau saja. Nah, perkataan ini Tuhan Yesus lontarkan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka itu ada murid-muridnya pada saat itu. Nah, sebab di antara mereka ternyata ada yang belum memiliki alasan dan sebab yang kuat. Mereka tidak punya reason yang kuat. Kenapa saya harus ikut Yesus? Mereka belum mempunyai sebuah kerinduan yang begitu kuat dan alasan yang kuat untuk mengikut Yesus. Itulah sebabnya Tuhan katakan, engkau harus punya telo, engkau harus punya kerinduan. Nah, kondisi pada saat Yesus berbicara kepada mereka itu sama dengan kondisi kita pada saat sekarang. Bedanya adalah mereka adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih langsung oleh Yesus. Sementara kita sebagian mau ikut Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena ikut teman? Oleh karena memang ikut orang tua sebab saya lahir dari keluarga Kristen, atau ikut pacar, atau hal-hal lain, penyebab lain, bukan oleh karena sebuah kerinduan sehingga kita benar-benar ngerti untuk apa saya ikut Yesus. Maka sebagian besar orang Kristen kalau ditanya, mengapa kamu mau ikut Yesus? Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu inginkan dari Yesus? Sebagian besar mereka akan menjawab, ya saya ikut Yesus karena Yesus memberkati aku. Yesus mengampuni dosaku. Aku gak mau masuk neraka. Yesus menyembuhkan sakitku. Dan lain sebagainya. Mayoritas orang hanya akan tertuju apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Bukan pribadinya. Nah, adakah kesalahan dan jawaban mereka ini? Enggak ada yang salah. Tetapi yang pasti tidak menyentuh daripada esensi kenapa orang bisa memiliki kerinduan, punya keinginan begitu kuat untuk menjadi pengikut Yesus. Yang seharusnya yang kita rindukan adalah pribadi Yesus, yang disebabkan oleh sebuah hubungan dan pengenalan kita akan dirinya yang telah melampaui alasan yang disebut tadi. Oleh karena berkatnya, oleh karena Tuhan menyembuhkan saya, kerinduan kita seharusnya melampaui semua itu. Yang kita rindukan sebenarnya harusnya pribadinya, bukan berkatnya, bukan pemberiannya. Dari mana orang bisa memiliki sebuah kerinduan dengan Yesus kalau mereka tidak memiliki hubungan yang cukup erat? Kalau mereka tidak mengenal Yesus tampil di dalam hidupnya, fungsi apa Yesus dalam hidupnya? Sebagai apa Yesus dalam hidupnya? Nah, coba mari Bapak Ibu kita mau belajar di Matius 14 Bapak Ibu. Matius 14 ayat 26 sampai 29.
Saya bacakannya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di sini tegaskan Yesus berkata segera, dia tidak pernah menunda-nunda waktu. Pada saat muridnya ketakutan, menjerit-jerit, dia tidak berselancar dulu, jalan ke sana, jalan kemari, baru kemudian datang, tidak. Begitu dia melihat muridnya berteriak ketakutan, segera. Seketika itu juga dia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus bersuruh dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, sewaktu Yesus berkata kepada Petrus, tenanglah. Nah, saat itu juga Yesus sedang menjelaskan kepada Petrus tentang siapa dia. Sehingga dia berkata, aku ini. Nah, kata aku ini dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus memakai kata egoemi. Egoemi artinya pertama, aku adalah Tuhan yang hadir. Aku hadir di saat engkau membutuhkan pertolonganku. Dan aku tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menolong engkau. Tepat pada waktunya. Egoemi juga artinya kehadiranku tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan keadaan apapun. Tidak ada bisa membatasi kehadiranku dalam keadaan dan situasi apapun. Itu arti egoemi yang pertama. Nah, arti egoemi yang kedua, Tuhan Yesus mau berkata, aku ini adalah kiblatmu. Aku adalah kiblat. Nah, kiblat artinya ketika kamu ingin menemukan arah yang tepat dalam hidupmu, maka kamu harus arahkan pandanganmu kepada aku. Dalam segala keadaan apapun, arahkan pandanganmu kepada aku, sebab aku adalah kiblat. Jika kamu mengarahkan pandanganmu ke arah yang lain, maka kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada aku yang aku berikan kepadamu. Sebab yang terbaik ya bisa engkau dapatkan ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada aku, bukan kepada yang lain. Nah, hembusan angin itu telah mengalihkan perhatian Petrus kepada rasa dinginnya angin itu. Dia mulai mengarahkan pandangannya kepada angin itu. Nah, ketika dia mulai mengarahkan pandangannya, arah pandangan kepada angin, maka dia mulai tenggelam. Sehingga Yesus menegur dan dia berkata, hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Seringkali ketika kita menghadapi persoalan hidup kita ini, persoalan itu mengarahkan pandangan kita beralih daripada Yesus. Seringkali kita merasa bahwa persoalan masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita mulai meragukan eksistensi Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai meragukan pertolongannya, bahkan terkadang kita mulai meragukan apakah Tuhan sanggup menolong saya atau tidak. Bapak Ibu, dalam segala arah kehidupanmu, apapun itu, masalahmu kah, masa depanmu kah, karirmu kah, bisnismu, pekerjaanmu, kuliahmu, pacarmu, dan lain sebagainya, tetaplah kiblatmu harus Yesus. Semuanya engkau arahkan kepada Tuhan. Jangan pernah engkau bimbang atau ragu akan datangnya pertolongannya. Jangan engkau pernah ragu akan eksistensinya dalam hidupmu. Jangan engkau pernah meragukan bahwa ia ada bersama-sama dengan engkau. Jangan pernah engkau alihkan kiblatmu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata pada Petrus, tenanglah. Setelah dia memperkenalkan dirinya, dia jelaskan kepada Petrus siapa dia. Dan di hadapan murid-muridnya, maka dia kata tenanglah. Nah, kata tenanglah dalam bahasa Yunani dipakai kata tarseo. Nah, tarseo arti yang pertama kali adalah jadilah pemberani. Jangan takut, hadapi semua apapun yang kau takutkan. Di saat kamu menghadapi apapun yang kamu takutkan, ini kata Yesus, aku akan memberikan kepadamu keberanian dan kesanggupan untuk mengubah semua ketakutanmu itu menjadi ketenangan yang akan muncul dari dalam dirimu. Sama seperti seorang anak kecil ketika dia ketakutan. Begitu dia tahu ada papanya ada di sampingnya,
Bukankah anak itu berubah menjadi berani? Saya masih ingat ketika anak saya Abraham waktu masih kecil. Saya suruh dia ke belakang. Dia bilang, papi aku takut. Kamu takut apa? Ada setan. Kamu sudah pernah lihat setan? Enggak. Ayo ke sana. Papa dampingin kamu. Dia berani. Dan saya ngomong, kamu ngomong, setan aku tidak takut sama kamu. Dia berani ngomong, kenapa? Karena dia tahu ada papanya menyertai dia. Sama seperti murid-muridnya. Dikatakan kau harus berani, jadilah pemberani. Sebab apa? Sebab aku lebih besar dari semua ketakutanmu. Aku bahkan lebih besar dari semua masalah yang kamu hadapi. Aku beserta kamu. Aku ada, aku eksis. Ada bersama-sama dengan kamu. Meskipun secara nyata ada bahaya, ada musibah, bahkan kehancuran itu sudah di hadapanmu. Mungkin hal itu merupakan sebuah kemustahilan bagi dirimu untuk kamu bisa mengatasi masalah itu. Tapi ingat, ada aku bersama-sama dengan kamu, kata Yesus. Aku akan memampukan kamu melakukan sesuatu yang mustahil bagi kamu untuk kamu melakukannya. Sama seperti ketika engkau merasa mustahil berjalan di atas air. Ketika sepatah kata dari aku engkau lakukan, maka engkau bisa berjalan di atas air. Sesuatu hal yang mustahil yang bisa dilakukan oleh manusia, engkau bisa melakukannya. Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi persoalan apapun dalam hidupmu, mungkin engkau berpikir, mustahil Tuhan aku bisa mengatasi persoalanku ini. Mustahil ini bagi aku. Tapi ketika engkau tahu arti ego emi, Tuhan menyertaimu, maka ketakutanmu akan diganti oleh Tuhan menjadi sebuah keberanian. Engkau melangkah sesuai dengan perkataan Yesus. Amin. Hanya cukup satu kata, sepatah kata dari Tuhan, maka persoalanmu akan selesai. Yesus tidak berkata kepada Petrus, mari jalan di atas air, tidak. Tapi Yesus berkata, datanglah. Bapak Ibu, apapun yang kau hadapi, datanglah. Datang pada Yesus, lakukan apapun yang dia suruh kamu lakukan, fokuslah kepada dia. Maka tidak ada hal yang mustahil lagi bagi engkau. Amin. Nah, arti kata tarsio yang kedua adalah bersukacitalah. Kenapa Tuhan berkata bersukacitalah? Memang sudah harusnya kita bersukacita karena Yesus ada bersama kita. Sebab selama aku menjadi kiblatmu, kata Yesus, tidak ada hal yang mustahil bagimu, maka tidak ada alasan engkau bersedih hati. Tidak ada alasan membuat kamu patah semangat. Bukankah Yesus berkata dalam firman-Nya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jangan kau larut dalam keputusasaanmu, jangan kau larut dalam kesedihanmu, Bapak Ibu. Ketika kau larut dalam kesedihan dan keputusasaanmu, itu akan melemahkan daya tahanmu. Kesedihanmu itu akan meruntuhkan daya tahanmu. Ketika Tuhan Yesus berkata bersukacitalah, bukan tidak ada alasan. Tapi bersukacitalah kita dalam pengertian, amin Bapak Ibu. Alasan aku bersukacita dalam persoalan yang sedang aku hadapi karena aku tahu ada Yesus di sampingku. Nah, kata tarsio yang ketiga adalah milikilah kepercayaan dan ketetapan hati yang kuat akan keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Seringkali orang Kristen ragu, betul enggak Tuhan ada di dalam hidupku? Betul enggak Tuhan hidup bersama aku? Betul enggak Tuhan ada bersama-sama dengan aku? Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan aku, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Kenapa aku ditipu? Kenapa aku dianiaya orang? Kenapa seperti tidak ada pembelaan kalau ada Tuhan bersama aku? Tapi Yesus berkata, engkau harus memiliki tarsio yang kuat. Kau harus memiliki kepercayaan, memiliki ketetapan hati yang tidak tergoyahkan akan keberadaan Tuhan, janji Tuhan senantiasa dia ada bersama dengan engkau. Karena ketika engkau mengenal dia adalah egoimi, Tuhan yang maha hadir, yang omnipresent, dia hadir dalam segala keadaanmu, dimanapun engkau berada. Maka engkau akan memiliki sebuah ketetapan hati yang kuat. Sebuah sosok pribadi yang bisa mengubah kesesakan, kesakitan, ketakutan menjadi kelegaan. Menjadi sukacita. Kutuk ia ubahkan menjadi berkat. Kematian menjadi kehidupan. Semestinya pribadi inilah yang kita rindukan. Bukan cuma berkatnya, bukan cuma pertolongannya. Bukan cuma hanya kesembuhan yang kita rindukan. Bapak Ibu, kalau hanya ketiga hal ini saja kamu merindukan berkatnya, pertolongannya, kesembuhannya,
Saya mau katakan Tuhan, sayang sekali engkau hanya mendapatkan sesuatu yang sangat amat kecil dari Yesus. Tapi ketika engkau memiliki dia, engkau merindukan dia, dan Yesus menjadi milikmu secara pribadi, engkau mendapatkan segala-galanya dari dia. Amin. Jangan hanya engkau rindukan berkatnya. Jangan hanya pertolongan saja engkau rindukan, pribadinya harus engkau rindukan. Bapak Ibu, kita harus sadar, Yesus itu adalah sosok yang sangat personal buat setiap pribadi kita. Dia sangat personal banget. Ini bicara apa? Bicara tentang sebuah hubungan, sebuah relasi yang sangat pribadi. Bapak Ibu, saya mau katakan hubungan kita dengan Yesus sebenarnya jauh lebih personal daripada hubungan suami istri. Terkadang ya secara jujur, dengan istri kita, dengan pasangan kita, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bicarakan secara terbuka. Kita harus mencari momen yang tepat untuk kita bisa menyampaikan, membicarakan hal itu. Tapi dengan Yesus, apapun kita bisa membicarakannya. Setiap saat kita bisa curhat apa saja. Kita tidak perlu menunggu momen-momen yang tepat. Dimanapun kita berada, kita bisa membicarakan apa saja secara terbuka. Kita bisa belajar jujur sejujur-jujurnya dengan dia. Kita bisa belajar apa saja. Dan yang lebih luar biasa adalah dia akan selalu memberi solusi yang terbaik buat setiap masalah yang kita hadapi kalau kita datang kepada dia. Amin Bapak Ibu. Ketika engkau punya persoalan yang berat, ketika engkau datang kepada pasanganmu, belum tentu pasanganmu bisa memberikan solusi yang tepat buat engkau. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, dia jauh lebih dekat dengan pasangan hidupmu. Engkau bisa bicara apa saja dengan dia. Bapak, hal ini saya alami dalam hidup saya. Bisa saya mengerti hanya ada satu pribadi untuk saya bisa bicara terus terang. Tanpa ada yang saya tutupi. Saya bisa bicara secara terbuka. Hanya kepada Yesus. Saudara merasakan terkadang ada kan hal-hal tertentu yang saudara nggak bisa bicarakan secara terbuka dengan pasangan hidupmu? Saudara harus mencari momen yang tepat. Tapi ingat dengan Yesus tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pribadi yang seperti inilah yang akan membuat setiap orang merindukan kehadirannya. Ini alasan kenapa Yesus mengatakan engkau harus memiliki telo. Ketika engkau mengenal dia, punya hubungan yang sangat dekat dengan dia, maka secara otomatis engkau akan sangat merindukan kehadirannya. Maka disitulah menjadi alasan yang begitu kuat. Mengapa engkau harus mengikuti dia secara total. Jelas Bapak Ibu. Hari Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita semua pada hari ini. Setiap orang yang betul-betul memiliki kerinduan dan ingin ikut dengan Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, hanya dengan cara inilah kita bisa memiliki dan dimiliki oleh Yesus. Memang untuk menjadi pengikut Yesus Bapak itu bukan hal yang mudah. Mengikuti Yesus bukanlah hal yang menyenangkan secara kedagingan. Karena dari awal Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan manisan-manisan yang menyenangkan kedagingan kita secara duniawi. Enggak pernah. Yang kita harus kenal secara baik, Yesus adalah roh dan kebenaran. Maka ketika kita menjalin hubungan dengan Yesus, maka kita menjalin hubungan dengan Yesus dengan roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah dia juga kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa menjalin hubungan dengan Yesus melalui kedagingan kita, nggak pernah bisa. Nah dengan cara inilah Rasul Paulus mengikat menjalin sebuah hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus. Sehingga Rasul Paulus meskipun dia tahu dia harus menyerahkan kepalanya demi untuk kepentingan Yesus, dia lakukan dengan rela, taat dan ikhlas. Dia tidak pernah mundur selangkah pun. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan orang banyak. Di Lukas 14 ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah kata murid kita sudah pernah belajar
Dalam bahasa Yunani ketika dipakai kata matetes atau mateteo, artinya apa? Menjadi peniru. Meniru gurunya. Apa yang gurunya lakukan, maka muridnya juga melakukan hal seperti itu. Kalau gurunya sangkal diri, muridnya juga harus menyangkal diri. Kalau gurunya pikul salib, maka muridnya juga harus pikul salib. Kalau gurunya diproses, maka muridnya juga harus ikut diproses. Maka dari awal Tuhan Yesus sudah katakan, ingat semua orang yang mau ikut aku, engkau harus memiliki sebuah kerinduan yang kuat dan keinginan yang kuat. Dengan hanya satu tujuan, engkau mau menjadi muridku. Engkau mau dibentuk, diproses, menjadi sama seperti aku. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencari fans. Tuhan tidak pernah mencari penggemar. Tuhan mencari murid, mencari orang yang mau dibentuk, diproses. Sehingga kelak orang akan menjadi orang yang benar-benar teruji dan orang yang memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas. Banyak orang mengaku orang Kristen, Bapak Ibu. Banyak sekali orang mengaku dirinya Kristen tapi tidak memiliki hidup yang berkualitas. Saudara tahu apa bedanya penggemar dengan pengikut? Penggemar dengan murid? Penggemar itu inginnya hanya berhura-hura, bersenang-senang. Pikirannya hanya satu, mendapatkan berkat-berkat dan untuk kepentingannya. Segala sesuatu yang diarahkan untuk menyenangkan dirinya dan menguntungkan dirinya. Kalau diproses, dibentuk, ngambek, menggerutu, minggat, tersinggung. Kalau pelayanan, maunya gampang-gampang, yang senang-senang, yang enak-enak saja. Pokoknya sesuka hatinya, seenaknya, semaunya, lah itu penggemar. Ingat Bapak Ibu, penggemar tidak akan pernah mendapatkan perhatian serius dari sang guru. Sebab penggemar, suatu hari dia bisa menjadi pengacau. Ingat baik, banyak gereja menjadi kacau oleh karena di dalam gereja itu banyak penggemar, bukan pengikut, bukan murid. Sama kalau kita lihat di stadion sepak bola, yang selalu menjadi pengacau siapa? Pemain atau penggemar? Halo? Penggemar yang selalu membawa kekacauan. Kalau murid adalah seorang yang siap dibentuk, diproses, diajar, bahkan dihajar sekalipun, ia tetap setia. Ia menerima semua dengan rela, dengan hati yang bersyukur, dan kemudian dia bertobat. Dan seorang murid, pada ujungnya, ia akan mendapatkan kelegaan dari sang guru. Dia akan memperoleh mahkota. Tidak pernah penggemar di stadion mendapatkan piala. Yang mendapat piala adalah pemain. Amin. Hanya murid pengikutlah yang kelak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kamu tidak akan mendapatkan sebuah value yang baik dari sang guru kalau kau hanya menjadi penggemar, Bapak Ibu. Maka Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dia pilih. Dan Yesus berkata, dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau di antara Bapak Ibu, coba kita introspeksi, aku ini penggemar atau pengikut? Kalau masih engkau menjadi penggemar, ya enggak apa-apa sih. Tapi jangan terlalu lama engkau jadi penggemar. Amin. Persiapkan dirimu untuk diproses menjadi murid. Dan engkau yang sudah jadi murid, jangan pernah goyah. Pertahankan predikatmu sebagai murid. Jangan pernah goyah. Sebab engkau pasti akan menerima mahkota kehidupan. Mulai ada gambaran dalam diri saudara. Aku ini adalah penggemar atau murid. Ayo coba mari kita kembali kepada ayat yang tadi. Katanya kepada mereka semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang tadi kita garis bawahi, kata mengikut. Nah, kata mengikut ini dalam ayat ini diucapkan oleh Tuhan 2 kali. Yang pertama, mau mengikut aku, dan terakhir,
dan mengikut aku. Nah, apa arti yang diucapkan oleh Tuhan, maksud yang diucapkan oleh Tuhan sampai 2 kali dari kata mengikut ini? Nah, kata mengikut yang pertama, Yesus memakai kata erchomai. Apa itu erchomai? Erchomai yang arti yang pertama ialah setiap orang yang mau bersama aku dalam perjalanan. Saya ulangi sekali lagi, erchomai arti yang pertama adalah setiap orang yang mau bersama dengan aku dalam perjalanan. Nah, jika kita mau berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan apapun dalam hidup kita, bukankah perjalanan yang kita tempuh itu kita berjalan disertai oleh Tuhan? Ini adalah sebuah kerendahan hati yang Tuhan pertontonkan kepada kita semua. Sebenarnya membutuhkan jalan bersama Tuhan atau Tuhan berjalan bersama kita? Kita yang butuh berjalan bersama Tuhan, bukan Tuhan yang butuh berjalan bersama kita. Dia tawarkan sebuah kebersamaan dalam perjalanan hidup kita. Kenapa dia tawarkan kebersamaan ini? Karena Yesus tahu di luar dirinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dunia ini begitu banyak orang yang memilih berjalan sendiri. Bahkan ada beberapa orang berkata, aku tidak butuh ditemani, aku bisa berjalan sendiri kok. Bahkan ada orang begitu berani berkata, tanpa Tuhan aku bisa, aku gak butuh Tuhan. Saudara pernah dengar cerita orang-orang yang pernah mengucapkan statement seperti ini, yang hidup mereka berakhir dengan begitu tragis. Mereka dengan sesumbar begitu sombong mengatakan, aku gak butuh Tuhan. Pernah dengar ceritanya Marilyn Monroe ketika didatangi oleh Billy Graham. Billy Graham tahu dia terlibat sebuah affair dengan presiden. Dia mengalami sebuah tekanan yang cukup berat. Dia datang menjumpai dia pada saat dia sedang syuting. Apa jawaban Marilyn Monroe? Saya gak butuh Tuhan. Saya gak butuh pendeta. Seminggu kemudian dijumpain dia mati di hotelnya. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita butuh Tuhan berjalan bersama dengan kita, amin. Saya punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dalam bisnis saya. Waktu sebelum COVID, saya ada mencoba untuk masuk ambil sebuah tender di satu perusahaan multinasional, memasukkan sebuah produk yang sangat besar jumlahnya. Setiap bulan dia memakai produk ini lebih kurang sekitar 400 sampai 500 karton. Dan waktu saya cek harga dari kompetitor masuk di sana berapa, harganya lebih tinggi dari yang saya tawarkan. Itu poin pertama memberi saya pengharapan untuk bisa masuk. Yang kedua, saya disupport oleh orang-orang dalam. Nah, yang ketiga lagi, saya juga disupport oleh importer, dan importer berkata, enggak apa-apa Pak Akwang, lu masukin aja berapapun permintaan mereka, kita kasih aja. Pembayaran lu gak usah khawatir deh, nanti kalau dia sudah bayar baru lu bayar ke saya. Ini sebuah keringanan pembayaran sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saya punya sebuah kebiasaan yang saya latih sejak awal. Itu saya belajar dari istri saya. Setiap apapun kalau saya bicara dengan dia selalu berkata, yang kamu sudah berdoa belum? Berdoa dulu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah gaya hidup saya. Apapun yang saya kerjakan, saya selalu berdoa dengan Tuhan. Saya selalu tanya. Nah, ketika saya mulai berjalan ke Jakarta, saya selalu kata, Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan biarkan aku jalan sendiri. Sertai aku dalam proses saya bisa mendapatkan proyek ini. Karena ini proyek yang sangat besar dan nilainya sangat fantastis buat saya. Nah, setiap kali saya pergi ke Jakarta, saya mulai mengurus titik terang sudah semakin hari semakin terbuka. Tapi satu kali saya pergi ke Jakarta, waktu saya berkata dengan istri saya, ini waktu sudah semakin dekat, saya harus ke Jakarta lagi. Berulang kali saya ke Jakarta Bapak Ibu, menghabiskan dana cukup besar sih. Nah, tapi suatu hari, tiba-tiba muncul ada kegelisahan di hati saya. Semakin dekatnya proses itu untuk dikatakan goal, hati saya semakin gelisah. Sampai suatu hari saya di hotel saya sendirian, saya bertanya, Tuhan, kenapa hati saya setiap kali saya mau ngurus proyek ini, setiap kali saya mau datangi orang ini, hati saya selalu gelisah. Ada yang gak enak di hati saya, apakah ada yang salah? Kalau ada yang salah, Tuhan bicara dong, salahku di mana? Tiba-tiba pada saat itu Tuhan
Nyatakan, coba kamu hitung berapa nilainya. Karena selama ini yang saya hitung adalah keuntungannya. Keuntungannya cukup besar. Dan saya sudah ancang-ancang nih kalau udah 2 bulan, 3 bulan ke depan ini gold dan berjalan sama mulu, saya bisa beli mobil Alphard. Selama ini yang saya hitung adalah keuntungannya. Saya tidak pernah menghitung modalnya. Begitu saya hitung, kenapa saya tidak pernah menghitung modalnya? Karena saya disupport oleh importir. Jadi berapapun modal yang dibutuhkan saya nggak urusan kan gitu. Tapi pada saat itu Tuhan suruh saya hitung, kamu lihat berapa nilainya? Begitu saya hitung saya kaget. Itu jumlahnya sekian miliar. Saya terduduk, saya bilang Tuhan apa karena nilai yang begitu besar, apakah harus saya kurangi? Kalau saya kurangi saya akan ngomong, saya bilang. Karena sore saya harus bertemu dengan orang yang bisa menentukan dalam hal ini. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau untuk tahap pertama kita masuk separuh saja? Ya sekitar 200 sampai 250 karton saja lah Pak. Tapi waktu saya ngomong itu hati saya nggak enak, semakin gelisah. Sampai di kamar hotel saya berdoa, Tuhan kenapa? Apakah proyek ini saya nggak boleh lanjut? Kalau saya nggak boleh lanjut, sudah di depan mata, saya harus berhenti. Katakan Tuhan, aku akan taat. Meskipun saya seolah-olah akan kehilangan margin yang begitu besar. Begitu saya katakan Tuhan, apakah saya harus mundur? Bapak Ibu, hati saya mulai tenang. Kemudian saya bilang, oke, kalau begitu Tuhan, saya mundur. Begitu saya putuskan saya mundur, hati saya jadi tenang. Sampai saya pulang, hati saya betul-betul tenang. Orang biasanya gagal dalam sebuah proyek gelisah, tapi saya terbalik. Begitu saya putuskan, saya mundur, hati saya tenang. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya lebih kurang kira-kira 1,5 bulan kemudian terjadi PSBB, lockdown. Begitu lockdown, 1 bulan kemudian perusahaan ini nggak bisa bayar utang saya. Utang saya cukup, dia sangkut dengan saya cukup besar. Hampir mendekati nilai miliar sudah. Di situ saya baru sadar. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak menolong aku, kalau aku tidak berjalan bersama Engkau, hanya oleh karena pikiranku sendiri, hanya karena perhitunganku sendiri, hanya aku lihat daripada keuntungannya, aku akan kejeblos itu miliaran. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Terakhir saya tahu perusahaan ini sedang mengalami krisis keuangan. Itulah buktinya. Kalau kita berjalan bersama Yesus, Dia akan menghindari kita dari masalah, dari persoalan, dari celaka yang sifatnya akan jangka panjang. Maka Tuhan tawarkan, siapa mau berjalan bersama dengan aku? Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan dalam segala perkara, apapun dalam hidupmu. Amin. Apapun, ajak Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Nah arti ercoma yang kedua berikutnya adalah setiap orang yang mau bertumbuh bersama dengan aku. Nah tidak ada siapapun manusia di dunia ini Bapak Ibu yang bisa bertumbuh secara sempurna tanpa penyertaan Tuhan, tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa bertumbuh menjadi sempurna sendirian. Setiap kita butuh bertumbuh bersama-sama dengan Yesus. Kita butuh bimbingannya, kita butuh penyertaannya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa secara penuh. Sebab Tuhan sendiri juga mengalami proses pertumbuhan yang sama. Kalau Tuhan mengalami sebuah proses pertumbuhan yang sama, Dia bertumbuh bersama Bapaknya di sorga. Bapaknya selalu memberikan instruksi kepada Dia sewaktu Dia berinkarnasi menjadi manusia. Kita alami hal yang sama. Di Ibrani 5 ayat 8-9 berkata, sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah ia derita. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini adalah sebuah proses pendewasaan penuh dan sempurna. Bapak Ibu, jika Tuhan diproses menjadi sempurna dalam keberadaannya sebagai manusia, kita harusnya juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan Dia menjadi dewasa penuh dan menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian Bapak Ibu. Dalam pertumbuhan rohani kita perlu bertumbuh bersama-sama dengan Yesus.
Nah, arti erchoma yang ketiga ialah Tuhan bertanya, setiap orang setiap orang yang mau lulus bersama dengan aku. Erchoma yang ketiga adalah, saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang mau lulus bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, jika Tuhan lulus dalam setiap ujian dan percobaan yang begitu berat, menurut saya sangat berat, sewaktu dia menjadi manusia, maka kita juga akan dimampukan oleh Tuhan, Bapak Ibu, untuk kita lulus dalam semua proses atau ujian apapun yang kita hadapi dalam hidup kita hari-hari ini. Tanpa bersama Yesus, seringkali kita gagal. Kita masih ingat Bapak Ibu, bagaimana proses dan tekanan yang paling berat yang pernah Tuhan alami ketika dia ada di Getsemani. Pada saat itu Tuhan mengalami yang namanya hematohidrosis. Pecahnya pembuluh kapiler di mana darah keluar dari kelenjar keringat. Ini ada puncak daripada tekanan psikologis yang tidak semua orang manusia bisa melewatinya, Bapak Ibu. Puncak dari tekanan psikologis mencapai yang dikatakan hematohidrosis. Sebelum orang mencapai puncaknya, orang akan bunuh diri atau menjadi gila. Tapi Tuhan berhasil melewati semua itu. Sekali lagi dalam keberadaan dia sebagai manusia, sama seperti kita. Yesus berhasil lulus dalam ujian begitu berat. Dia taat menerima dan menjalani hukuman yang paling mengerikan dalam sejarah manusia ini. Dengan rela dan ikhlas untuk apa? Hanya untuk menebus saudara dan saya. Nah, kata erchoma yang keempat ialah setiap orang yang mau ikut pergi bersama-sama dengan aku. Nah, sebelum kita jawab kita harus tahu. Waktu Yesus diangkat di awan-awan, terangkat di awan, dia pergi kemana Bapak Ibu? Yesus pergi kemana? Waktu Yesus terangkat di awan-awan, dia pergi kemana? Halo? Bukankah Yesus pergi ke surga? Bukankah Yesus pergi ke tempat di mana Bapak berada? Nah, arti keempat dari erchoma ini, Tuhan katakan setiap orang yang mau ikut pergi bersama-sama dengan aku. Setiap kita yang mau ikut pergi bersama-sama dengan Yesus, maka setiap kita juga akan tiba di tempat di mana Yesus berada. Amin. Faham pengertian ini? Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau nggak bisa kita berjalan sendiri kalau pergi ke surga. Kita harus pergi ke surga bersama dengan Yesus. Kita nggak bisa pergi sendiri. Yohanes 14 ayat 3 dan 4 berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagaimana kita tahu jalan ke situ? Karena kita ikut pergi bersama-sama dengan Yesus. Ingat Bapak Ibu, surga bukan tempat wisata. Bukan tempat yang dengan seenaknya orang bisa datang dan masuk ke dalamnya. Saya percaya kok, penggemar-penggemar Kristus tidak akan mendapat tempat di surga. Jangan samakan surga dengan stadion sepak bola yang penggemar bisa masuk membludak di situ. Surga hanya ditempatkan bagi murid, bagi pengikutnya. Yesus adalah gembala agung kita. Sehingga kita sebagai domba mengikuti gembala agung, mengikuti gembalanya. Dan surga itu adalah tempat penggembalaan VVIP. Dalam hal penggembalaan, ada yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yesus telah mendelegasikan penggembalaan di dunia ini kepada gembala kita secara terstruktur. Ini adalah sebuah keharusan yang diikuti oleh setiap orang Kristen. Sebab penggembalaan antar manusia itu adalah instruksi dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa penggembalaan. Kenapa kita harus digembalakan? Kenapa kita harus digembalakan di satu tempat, digembalakan oleh satu gembala? Di sini kita belajar tertib, belajar rendah hati, belajar hormat, belajar taat, belajar berbagi.
belajar tunduk pada otoritas, dan lain sebagainya. Itu dalam sebuah penggembalaan di dalam gereja manapun. Jika ada orang yang tidak mau digembala, maunya jalan sendiri, kira-kira dia nyampe atau nyasar ke sorga? Dia pasti nyasar. Nyasarnya kemana? Enggak ke neraka deh. Ya. Tapi menurut saya kemungkinan besar dia akan berjalan dalam perjalanan abadi, enggak nyampe-nyampe. Seperti domba yang tersesat. Sekali waktu coba Bapak Ibu buka internet, lihat bagaimana ruang angkasa. Kalau dengan logika kita, Yesus terangkat naik ke awan, naik menembus atmosfer. Coba pelajari dulu. Kita akan tahu apa yang dimaksud oleh firman ini. Kalau kita nggak mau digembala kan, kita mau jalan sendiri, engkau akan di atas terus berjalan dalam keabadian. Ingat apa yang Paulus katakan, aku mau ikut, kamu ikut aku dan aku ikut Yesus. Ini adalah sebuah keterkaitan yang tidak boleh putus. Sistem penggembalaan yang sehat. Ini adalah ketentuan, ketertiban. Domba tidak boleh jalan sendiri tanpa gembala. Yang jalan sendiri tanpa gembala itu biasanya apa? Biasanya apa? Kambing. Maka Tuhan mengatakan, pada akhirnya ketika dia datang, dia akan memisahkan kambing dengan domba. Domba yang tetap ada di dalam penggembalaan, tidak bergerak maunya sendiri, tetap tunduk pada otoritas penggembalaan, maka itu akan menjadi domba yang dipilih, akan ada di sebelah sisi kanannya Tuhan. Jangan pernah mau jadi gembala yang jalan-jalan sendiri, engkau tidak akan nyampe ke sorga. Ini harus kita pahami Bapak Ibu, Tuhan punya standar dan syarat yang jelas untuk setiap orang yang mau mengikut Dia. Oleh sebab itu Tuhan berkata apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang Dia pilih. Pernah enggak saudara berpikir? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak terpilih? Bagaimana keadaan mereka? Kemana akhirnya mereka pergi? Pernah kita bayangkan hal itu? Ya Bapak Ibu, mari kita lebih serius dalam kita mengikut Yesus. Jadilah pengikut Yesus yang sejati secara totalitas. Jangan lagi kita anggap remeh. Miliki standarnya Tuhan. Waktu kita sudah semakin dekat Bapak Ibu. Standarnya apa Bapak Ibu? Engkau yang sudah mencatat. Standarnya apa? Yang pertama harus memiliki telo. Memiliki kerinduan dan keinginan yang kuat. Yang kedua apa? Mau bersama Yesus dalam perjalanan. Mau bertumbuh bersama-sama dengan Yesus. Mau lulus bersama-sama dengan Yesus. Mau ikut pergi bersama-sama dengan Yesus. Nah, setiap orang yang mau mengikut Dia, maka ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi. Standar yang pertama sudah jelas. Harus memiliki telo dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Harus menyangkal diri dan pikul salib. Kita tidak punya pilihan lain Bapak Ibu. Itu adalah syarat yang harus kita penuhi. Tanpa kita bisa memenuhi persyaratan menyangkal diri dan pikul salib, kita tetap menjadi penggemar kok. Seperti seorang pemain sepak bola, ada syarat yang ditentukan bagi dia. Dia harus memenuhi persyaratan untuk dia bisa menjadi pemain sepak bola. Menjadi pemain yang dipilih. Walaupun setelah dipilih, masih ada lagi seleksi yang berikutnya. Dia menjadi pemain yang dipilih untuk turun di lapangan atau menjadi pemain cadangan. Coba sekali waktu tanya pada pemain sepak bola. Ketika mereka ditentukan menjadi pemain cadangan saja, mereka sudah merasa tidak enak. Mereka lebih suka kalau dipilih sebagai apa? Sebagai pemain. Padahal sebagai pemain mereka punya resiko apa? Punya resiko mereka mengalami cacat kaki, luka, terkilir, bahkan patah kaki segala macam. Tapi kalau sebagai pemain cadangan mereka aman-aman saja kan?
Tapi kenapa meskipun dengan resiko mereka akan mengalami cedera dan segala macam, tetap mereka memilih sebagai pemain. Bapak Ibu sama. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, menjadi muridnya, kita punya resiko. Engkau gak bisa tenang-tenang saja duduk di bangku gereja, datang setiap minggu dengan firman kemudian pulang. Dan kau tidak mendapatkan apa-apa dan kau tidak pernah peduli. Ada resiko yang harus engkau hadapi. Resikonya apa? Banyak. Nah, apa itu resiko-resiko yang akan kita hadapi? Sewaktu kita mau menyangkal diri dan pikul salib, nanti kan kita pelajari di kebaktian yang kedua. Amin Bapak Ibu. Mari tutup Alkitabmu. Dan saya berharap saudara, kita akan belajar dari persyaratannya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan menyangkal diri dan pikul salib? Pelajari Bapak Ibu, ikuti kebaktian yang kedua melalui online service ya. Sayang kalau saudara hanya dapat sepenggal saja. Percaya Bapak Ibu, ketika engkau memahami arti dari menyangkal diri dan pikul salib, dan engkau harus melakukan itu, engkau akan mengenal Yesus lebih dalam. Dan disitulah engkau akan menemukan siapa dirimu. Engkau akan sandingkan dirimu dengan apa yang engkau pelajari pada pagi hari ini. Dan engkau akan menemukan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi penggemar, jadilah pengikut. Yuk mari kita bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu di sesi yang pertama ini dan hamba berdoa ya Tuhan. Kau buka pikiran kami setiap firman yang telah tersampaikan. Itu menjadi benih, menjadi bibit yang akan bertumbuh memberikan kekuatan, pengertian. Dengan pengertian ini Tuhan kami akan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami gak mau jadi penggemar Tuhan, kami mau jadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu. Kami ingin memiliki sebuah hubungan yang sangat personal dengan Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ketika kami datang kepada Engkau. Bukan lagi berkat harta benda yang kami rindukan daripada Engkau. Tapi yang kami rindukan adalah pribadi-Mu. Sebab kami tahu ketika kami mendapatkan Engkau Tuhan, kami mendapatkan segala-galanya. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari seringkali kita sangat menyakitkan hati Tuhan dengan apa yang kita inginkan dari Dia? Saya ibaratkan seperti ada sepasang remaja yang mereka sedang jatuh cinta. Si pria begitu mencintai si gadis. Pria ini adalah orang yang sangat kaya, dia punya segala-galanya. Tapi si gadis ini mau menjadi pacarnya si pria ini. Bukan karena pribadinya si pria ini. Tapi oleh karena mobil Lamborghini-nya. Oleh karena kekayaannya. Satu kali si perempuan ditanya, apa yang kamu rindukan dari pacarmu? Dan si perempuan menjawab, aku merindukan Lamborghini-nya. Aku merindukan uangnya untuk aku beli kosmetik. Tahu Bapak Ibu betapa sakitnya hati pria itu? Bisa Bapak Ibu rasakan? Demikianlah Tuhan dengan kita. Rindukan pribadinya, rindukan dirinya, bukan kekayaan, bukan berkatnya. Amin.